setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Nanti doa pembukaan dibawakan oleh Bu Leti. Mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji Tuhan, terima kasih Bapa, kalau kami boleh kamu kumpulkan pada saat di acara webinar ini dalam tema sehat dan langsing yang akan dipandu oleh narasumber Bapak Yohanes Sunardi. Kami percaya Tuhan ini bukan merupakan satu kebetulan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami menyerahkan acara webinar ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau telah menyucikan, Engkau telah menguduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga kebaskan segala roh-roh penghalang. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus internet lancar pada hari ini, pada malam hari ini. Sekiranya Engkau ya Bapa memberikan kuasa daripada Roh Kudus, daripada surga turun kepada Bapak Yohanes Sunardi, apa yang beliau sampaikan kami dapatkan sesuatu yang sangat berharga buat kami sebagai wanita-wanita. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan bersama-sama, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Leti. Dan saat ini kita akan mendengarkan penyampaian materi sehat dan langsing yang akan dibawakan oleh Bapak Yohanes Sunardi. Beliau adalah seorang food expert dan health motivator ya. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Yohanes Sunardi. Oke, shalom. Saya harapkan Mister suara saya terdengar. Terdengar Pak. Dengar Pak. Terima kasih ya. Salam hormat buat semua senior, sama buat Tante Marija dan Tante siapa tadi ya, Tante Chandra ya, buat senior yang masih semangat ikut. Kita akan mulai. Saya harapkan di mute ya, biar suara yang dari rumahnya tidak masuk. Oke, saya akan mulai. Nanti saya akan menjelaskan kurang lebih 30 menit sampai 40 menit. Lalu Anda bisa tanyakan kalau Anda seputar pertanyaan ya. Walaupun di luar materi ini, selama di materi kesehatan akan saya jawab. Misalnya bagaimana dengan saya diabetes gitu ya. Jadi pertanyaannya tetap diorientasikan yang soal kesehatan langsing. Tetapi karena judulnya sehat, ada sehatnya, jadi masalah lain selain pembentukan tubuh, tentang asam urat, tentang keluarga juga boleh ditanyakan, kesehatan keluarga. Oke, saya mulai. Terima kasih kepada panitia dan tim yang sudah memberikan kepercayaan untuk mengajarkan ini ya. Saudara, pertama kita belajar kenapa harus sehat, kenapa harus langsing. Kenapa harus sehat? Kenapa harus langsing? Yang pasti, Anda adalah penolong
suami Anda, penolong anak Anda, penolong cucu Anda. Tadi ada yang dengar saya punya cicit, penolong cicit Anda. Biar anak Anda dan cucu Anda melihat bahwa mamanya, omanya yang cinta Tuhan itu sehat-sehat saja. Yang setuju katakan amin. Jadi bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu baik-baik saja. Saya tahu bertambahnya umur akan membuat kesehatan jasmani merosot. Tetapi bukan berarti kita rosotkan. Saya ulangi. Umur saja sudah menambah kemerosotan, apalagi ditambah ketidakmengertian, pola makan yang salah, dan segala. Anda harus ingat ya, ingat iman tanpa tindakan sia-sia. Ini juga ada teman saya dari Lumajang ya, nih. Oke, ada Gibirok ini ya. Bu Nuni, Iya, Bu Nuni, iya, ini sahabat saya nih. istrinya Pak Bersyukur. Latif. Iya, akhirnya kita ketemu Bu ya di sini Bu ya. Saya belum bisa ke Lumajang nih. Iya. Oke, kita akan mulai. Itu pertama, kenapa harus sehat. Lalu kenapa harus langsing? Begini konsepnya. Secara kesehatan, kenapa tubuh harus langsing? Misalnya gini, saya kasih ilustrasi ya. Kalau pondasi rumah itu untuk lantai 2, misalnya nih, ya Ibu Esther, misalnya nih ya, Ibu Esther ini pondasi rumahnya untuk 2 lantai, tiba-tiba karena dapat berkat dari Tuhan sama Bu Esther dibangun lantai 10. Wah, puji Tuhan. Ya, masalahnya pondasi Anda hanya disiapkan untuk lantai 2. Yang terjadi ketika gempa itu tidak pernah tanya, Cik kamu orang Kristen ya? Tidak pernah tanya ya, kayak COVID itu ya. Akhirnya pondasi Anda tidak kuat, bukan kurang doa, tapi memang tidak disiapkan untuk lantai 10, kurang bijaksana. Contoh lagi, pompa airnya pertama untuk lantai 2 Bu Esther enak, air di lantai 2 keramas dapat air, karena lantai 10 maka nggak dapat air. Bayangin itu ya. Nah, itulah kenapa berat badan kita harus ideal. Ingin, tapi Tuhan tetapkan dengan tulang. Karena itu kita ngomong langsing dasarnya berat badan yang ideal. Dari mana? Tulang yang diciptakan. Jadi idealnya badan saya dan Bu Esther berbeda. Karena tulangnya berbeda. Bu Wara dan Bu Esther sesama perempuan pun tulangnya jenis yang berbeda. Gitu ya. Jadi dengan tinggi yang beda, maka berat badan ideal bukan dari ingin, tapi dari tulang, jumlah tulang, dan tinggi panjangnya. Nanti akan saya ajarkan. Gunanya apa? Tinggi berat badan yang ideal tidak pasti ya, tapi yang pertama mengurangi risiko kanker. Itu yang paling penting. Yang kedua, mengurangi risiko diabetes. Yang ketiga, mengurangi risiko kolesterol. Yang terakhir, mengurangi risiko osteoporosis. Anda pernah dengar nggak, Pak, ada pasien saya bicara begini, Pak, saya hidup, Pak, tapi kalau naik tangga untuk saya sakit. Hidup tapi tidak optimal. Pak, saya hidup, Pak, tapi rambut saya rontok. Siapa sih di sini yang mau rontok, katakan amin. Ya, bayangin tuh. Rontok itu bukan karena kurang doa, tapi salah makan. Ngerti ya? Sudah ditengking-tengking bahasa roh sampai capek-capek tetap rontok. Kenapa? Nah, contoh, jus tomat dan makan telur 5, kuningnya 1, saya ulang lagi. Telur kuning 5, kuningnya 1, itu bahan baku rambut. Nah, untuk mencegah akar rambut tidak hilang, pakai jus tomat. Jadi minum jus tomat, makan telur 5, kuningnya 1. Telurnya 5, kuningnya 1. Jangan dibalik loh ya. Lalu, kalau Anda makan itu, rambut Anda lebih bagus. Loh, kenapa kok ada yang makan telur dan makan jus tomat masih rontok? Karena dia hanya mengandalkan tomat. Jadi saya harapkan malam ini, ibu-ibu yang saya hormati, waktu ngejus tomat, waktu makan telur, doa begini, Tuhan pencipta tomat adalah Tuhan pencipta rambut. Aku berkati tomat ini, aku berkati telur ini dalam nama Yesus. Aku percaya dengan iman.
rambutku tidak rontok. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Saudara ngerti ya? Iman tanpa tindakan sia-sia. Ingin imannya rambutnya nggak rontok, nggak minum jus tomat. Percuma. Ada yang minum jus tomat, tapi tidak beriman sama Yesus. Sia-sia orang membangun kota. Jadi caranya bagaimana? Hikmat. Gini ya, banyak orang salahnya iman dan tindakan. Kok belum, Pak? Kan tindakanmu tidak sesuai hikmat Tuhan. Saya ulangi lagi. Ketika imanmu tidak didasari hikmat yang datangnya dari Tuhan, maka sia-sia. Karena itu tindakannya bukan tindakan sembarangan. Misalnya, saya tidak mau makan sayur, Pak. Saya ganti kapsul. Saya tidak mau makan ikan, Pak. Saya ganti dengan omega 3. Tidak bisa. Suplemen tidak menggantikan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan sangat sempurna. Jadi kami orang biotek teknologi pangan menciptakan suplemen C tidak untuk menggantikan jeruk, tapi untuk memperlengkapi Anda ketika musim COVID. Jadi ingat ya, karena jeruk isinya zinc dan C. Untuk apa? Mencegah COVID. Sedangkan melon, C dan kalium untuk mencegah serangan jantung. Di cabai, C dan kapsaisin untuk mencegah sariawan. Jadi intinya apa? Nggak usah dihafalkan. Kata Tuhan sama Adam dan Hawa, makan semua buah dalam taman ini. Jadi hari ini kalau ada sayur bayam, ya besok sayur sawi. Besoknya apa? Jagung lagi. Ganti-ganti terus. Dan ingat, buah pada musimnya mencegah penyakit pada musim itu. Saya ulang lagi. Kalau ada buah musimnya, makan buah, tapi ingat, tidak boleh malam. Karena makan malam hari kalau Anda makan buah, maka memicu diabetes jangka panjang. Jadi makan buah paling bagus pagi atau siang. Oke, saya akan langsung masuk di materinya. Sehat dan langsing. Ini ya, ini istri saya, ya, anak saya. Nanti saya izin, mungkin karena saya harus nggak lama-lama, tapi akan saya kasih waktu tetap tanya jawab ya. Ini istri saya, anak saya, satu, ya. Oke. Ini buku saya Maret 2022, termasuk buku baru. Turun di crop ya, Bu ya. Di crop aja. Nanti cari di Gramedia boleh, di Topet boleh. Yang nggak sempat saya jelaskan, Anda cari di sini lengkap sama gerakannya, olahraganya. Lengkap pola makan, olahraga, dan macam-macam. Ini yang pertama Anda crop dulu, nanti Anda cari Yohanes Sunardi. Kalau di Tokopedia atau Shopee tinggal diketik ya, Yohanes Sunardi, buku kesehatan. Nanti ada banyak. Kalau enggak ketik kesehatan langsing Yohanes Sunardi gitu ya. Itu keluar buku ini, Anda bisa cari kalau Anda membutuhkan. Oke. Ini edisi yang lama, cuma beda. Di sini ada 50 hari challenge. Kalau Anda ngikuti ini, Anda pasti turun berat badan banyak, tapi sehat. Ya, yang ini sehat dan ramping. Yang tadi sehat dan langsing, beda versi ya. Yang ini aplikasi, yang ini ilmu terbaru ya. Oke, di crop sudah saya kasih lagi nih. Nah, pola makannya untuk keluarga, ingat ya, untuk keluarga smart eating. Jadi ini ada kamusnya, misalnya rawon itu makannya kapan gitu ya. Telur itu berapa Pak jumlahnya, itu di sini smart eating. Anda crop dulu. Sudah ya, sudah di crop, nanti panitia tolong Bu Esther di crop, dibantu dibagikan kalau ada yang tanya. Lalu ada nih, ini yang terakhir, healthy eating ini untuk wanita dan pria dewasa. Kesehatan dimulai dari meja makan. Saya ulangi lagi ya, terakhir saya ulangi, ini untuk sehat dan langsing, yang ini untuk sehat dan ramping, yang ini untuk smart eating, dan ini healthy eating. Kan ada rekamannya, nanti Anda bisa ulang rekamannya ya. Oke, saya akan masuk materi ini. Kalau Anda cari buku diabetes, buku kolesterol, banyak ya, buku saya 30, tinggal cari aja nanti Yohanes Sunardi. Sehat dan langsing. Jadi Anda lihat orang yang sama, nah ini orang yang sama ini ya. Ini orang yang sama bisa memilih bentuk badan. Sorry ya, saya akan ngomong agak jelas, lebih vulgar.
Orang yang sama anggap aja namanya Ibu Esther. Ya, Ibu Esther saya permisi ya. Ibu Esther ini namanya Ibu Esther. Dia bisa menambah berat badannya 10 kilo, jadi wanita sebelah kiri. Orang yang sama bisa kembali ke bentuk pertama. Ya, Ibu Esther milih mana? Ya, terserah. Ibu Esther kalau punya anak pria, pilih yang menantu bisa bahasa roh tapi langsing atau gemuk. Ya, sama-sama bisa bahasa roh, pinter, Anda bisa milih kok menantu Anda ya. Jadi Anda mungkin sekarang tersinggung, enggak Pak, saya gemuk lucu kok. Ya, terserah ya. Terserah Anda. Kata suami saya kalau gemuk ngemeskan, ya terserah. Tapi saya akan menjelaskan judulnya sehat dan langsing. Jadi Anda bisa pilih. Apa yang membedakan? Kesehatannya. Jadi 10 tahun pertama, gemuk tidak menyebabkan penyakit. Tetapi percayalah, gemuk tetap bertambah lebih banyak. Nah, ini contohnya ya. Kalau saya boleh bergurau, Ibu Esther ya, Ibu Esther aja deh, karena kenal saya berani pakai contoh. Ibu Esther, kalau beras 5 kilo sama 3 kilo berat mana? Ya berat 5 kilo kan 5 Bu Esther. kilo. Iya. Nah, jadi pasti berat yang itu. Nah, Anda sekarang pilih, nah, menantu beratnya 120, perempuan sama 80, sama 70, sama 55. Pasti Anda milih yang itu. Sama-sama cantik rohaninya loh. Sama-sama bisa bahasa roh, sama-sama WL, sama-sama anak Tuhan, sama kaya dan baik kan. Tapi langsing. Jadi ini bukan diskriminasi. Ini sesungguhnya yang terjadi. Tetapi sekarang gini, saya tidak mengintimidasi, tapi saya memberi solusi. Saya di sini berbicara untuk memberi solusi. Oke ya? Oke. Saya akan masuk agak cepat aja. Jadi teman-teman semua, senior-senior yang saya hormati, langsing dan gemuk itu proses. Saya ulangi. Tidak ada orang lahir gemuk. Tidak ada ya. Jadi gemuk itu pelan-pelan. Pertama kesalahannya, dia membiarkan ganti baju. Nah, Bu Esther, saya coba contoh lagi nih Bu Esther. Bu Esther tiba-tiba dipanggil BPI Pusat, gitu ya, mewakili jadi penyembah di Amerika. Nah, bajunya nggak cukup Bu Esther. Kurang 3 bulan. Bu Esther milih diet atau beli baju baru. Itu pilihannya Bu Esther, teman-teman. Kalau Bu Esther bilang, nggak usah deh aku nelpon Pak Yohanes. Pak Yohanes tolong dong, beratku naik nih. Aku mau tetap ukuran bajunya. Ya tinggal langsing. Tapi kalau Bu Esther bilang, nggak apa-apa Pak, duit saya banyak, saya beli baju baru. Ya terserah. Saya masih XL Pak, saya belum double XL Pak. Nah gitu ya. Nah terserah Bu Esther. Atau Bu Esther WA saya dan Pak Yo, tolong saya sudah doa dan Pak Yo bisa ngajari saya. Nah itu kalau itu ya itu pilihan. Jadi apa? Langsing itu pilihan. Ya, yang mengerti katakan amin. Langsing itu pilihan. Jadi Anda bisa ganti baju, beli lebih besar atau tetap mengecilkannya. Nah, masalahnya belum ada yang mentorin Anda. Dari ini dengan berkat Tuhan ya kita bisa bertemu untuk belajar bersama-sama ya. Yang datang ini ya bijaksana. Memang ilmu melangsingkan ini Bu Esther, kalau di celebrity fitness, ya 450 cuma setengah jam disuruh lari. Kalau mau langsing ya harus bayar, ketemu saya 1 jam 10 juta. Kalau saya pegang Miss Indonesia ya 700 juta ya. Itu untuk program full ya. 70 juta. Kalau 10 orang 700 dapatnya. Jadi mungkin Anda anggap remeh ilmu ini. Saya yang ikut enggak banyak, saya tinggal istri saya operasi untuk Anda yang ikut enggak semangat. Untung Bu Esther semangat ya, Bu Wara semangat. Oke, akan saya ajarkan serius itu. Tanya itu Bu yang di Lumajang itu mau ketemu saya setahun 2 tahun belum ketemu. Jadi saya harapkan Anda diberkati malam ini yang ikut serius ya. Karena ilmu ini ilmu yang sangat mahal. Biasanya saya ngelatih Miss Indonesia, artis-artis ya, malam ini artisnya Tuhan aja ya, nggak apa-apa deh, saya anggap artisnya Tuhan. Anda ikut dengan serius ya, karena beda ya beli buku saya dan ketemu saya seperti ini langsung. Saya akan mulai agak cepat ya, Jangan biarkan ukuran bajumu nambah. Nah, sekarang saya challenge, dengarkan saya. Tiba-tiba saya disuruh Tuhan untuk membagikan ilmu saya lebih dalam.
Saya challenge, nggak akan saya ulang, dengarkan baik-baik. Saya harapkan 3 bulan dari sekarang, Anda lebih langsing 5 kilo, atau pinggang Anda turun 5 cm. Oke ya, dengarkan saya. Coba malam besok, minggu depan, besok atau minggu depan, makan terakhir jam 5. Dengarkan saya. Selama nggak pelayanan Sabtu Minggu. Kalau istri pendeta harus pergi keliling, saya nggak ngomong. Tapi yang Senin sampai Jumat, dengarkan saya. Komitmen makan terakhir jam 5. Nasinya setengah porsi. Bukan setengah magicom loh ya. Setengah porsi. Lalu dengarkan saya. Besok sarapan paling cepat jam 7. Jadi Anda sudah 13 jam. Yang pasti Anda sudah mendetok ginjalmu lebih bersih. Kalau Anda mau, misalnya Bu Esther ngomong gini, Pak Yo, saya bisa kuat. Saya sarapan jam 8. Berarti Bu Esther membersihkan livernya. Misalnya Bu Esther ngomong lagi, Pak, saya bisa jam 9, Pak. Berarti Bu Esther membersihkan jantungnya. Gitu ya. Tapi yang saya sarankan, jam 5 terakhir, jam 7, makan pagi paling cepat. Itu 3 bulan ini tolong dilakukan. Kalau Bu Esther bilang gini, Pak Yo, kalau saya hari ini ada pesta makan jam 7, tolong Bu Esther besok paling cepat makan jam 8 pagi. Gitu ngerti ya? Jadi paling enggak 13 jam Anda puasa, Senin sampai Jumat, mau enggak mau, sebulan turun 4 cm. Ini belum doa loh Bu Esther, ini belum doa loh Bu Wara, ini masih usaha manusia. Sayangnya doa sementara ini belum pakai usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu ya. Janji Senin sampai Jumat, kalau tidak ada COVID, tidak ada gempa bumi, tidak ada dolar naik, janji hanya minum air putih. Jadi minum manisnya, misalnya Bu Esther, saya kalau Sabtu pelayanan Pak Yo butuh kopi, silakan Sabtu. Minggu. Ini challenge ya. Ingat ya, ini hanya saya ajarkan artis sehingga mereka langsing. Ya, kenapa? Karena mereka kalau tidak langsing tidak laku. Nah, kalau kita kan nggak tambah gemuk, tambah diurapi ya. Maaf ya, saya bergurau ya. Tapi Anda tahu ya maksud saya ya. Terpaksa Anda bayar mahal. Kenapa anak Anda nurut 5 tambah 5 10? Karena sekolah bayar itu. Ya, jangan tersinggung ya. Saya ngomong ini tidak ada maksud apa-apa, tapi saya bagikan hati saya. Ini istri saya lagi operasi, saya tinggal. Nah, kenapa? Karena istri saya bilang, Pak, enggak apa-apa, ajar itu ibu-ibu lebih sehat gitu ya. Istri saya sakit bukan karena kurang salah makan atau apa, karena operasi. Saya belum bisa menjelaskan Bu Nancy siang sakit apa, nanti Anda enggak tega ya. Bisa Anda batalkan khotbahnya ya. Kita akan saya jelaskan. Kembali ke laptop ya. Setelah yang ketiga dengarkan saya. Anggap aja peraturan pemerintah terbaru. Ya, Pak. Tidak boleh jajan Senin sampai Jumat. Ngerti enggak jajan? Bahasa Inggrisnya snack. Jadi Bu Esther ini, saya buat contoh Bu Esther ya. Bu Esther hanya makan pagi, siang, dan malam. Jam 10 kasih buah. 1 potong. Ya, sore yogurt jam 4. Jadi jajannya Senin sampai Jumat itu. Dijamin Bu Esther, Senin sampai Jumat diatur sama tidak diatur berbeda. Bu Esther kalau ngajari anak kecil kan gini, Pak Yo, berbeda loh berdoa Senin sampai Jumat daripada tidak berdoa, gitu ya, ngerti ya? Jadi ini juga gitu, beda loh diatur hidupmu, makananmu. Sabtu Minggu anggap aja Bu Esther refreshing sama keluarga, makan lebih los ya, iya silakan. Tapi tetap lebih hebat daripada los Senin sampai Sabtu. Mending Senin sampai Jumat diatur, Sabtu Minggu bisa refreshing sama keluarga. Ya, yang mengerti katakan amin. Oke, itu tolong dilakukan. 3 bulan lagi ketemu saya seminar, sudah langsing. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Sekarang masuk materi, saya akan percepat. Tadi itu saya challenge ya, nggak termasuk materi. Oke, akan cepat ya, Anda lihat ya. Ingat, tubuhmu terdiri dari 2. Misalnya Bu Esther milih, Pak saya lebih banyak ototnya aja. Supaya apa? Naik tangga, enggak ngos-ngosan, ke Israel lebih kuat, memuji Tuhan lebih prima. Kalau tubuh Anda lebih banyak lemaknya, ya lebih gampang sakit, lebih gampang ngantuk, lebih capek.
Jadi Bu Esther bisa ngomong, Pak Yo, saya lebih banyak ototnya, gimana caranya? Yang pertama, mengurangi jajan Senin sampai Jumat, misalnya gitu ya. Misalnya nih, saya pokoknya pakai nama Bu Esther terus ya, karena Bu Esther yang pertama WA saya. Jadi Bu Esther, kalau Bu Esther makan pecel nih, nasinya setengah, sayurnya double, janji deh, Senin sampai Jumat kalau makan pecel enggak pakai kerupuk, Pak. Nah, itu aja kan membuat perbedaan Bu Esther drastis. Kenapa? Dengarkan saya, Bu Esther. Nasi satu piring itu 120 kalori. Sedangkan kerupuk satu 100 kalori. Bayangkan Bu Esther makan nasinya setengah, kerupuknya 5. Itu seperti nasi 3 piring. Mengerti ya saudariku ya? Semuanya bukan tidak boleh loh. Ingat, ingat. Jadi Bu Esther ngomong gini, Pak Yo, saya kepingin kerupuk loh Pak Yo, biar damai sejahtera, misalnya gitu ya. Kalau Bu Esther pengen makan kerupuk, Sabtu. Nah, Bu Esther mau enggak mau daripada Senin sampai Sabtu makan kerupuk tiap hari, kalau makan kerupuknya Sabtu, mau enggak mau mengurangi berapa itu kalorinya. Nah, mau enggak mau akhirnya apa? Belum doa, saya ini belum ngomong campur tangan Tuhan loh, masih hikmat loh. Mau enggak mau ya matematikanya kita bisa ngitung kok. Contohnya, kalau anaknya Bu Esther punya anak misalnya ya, ngomong gini, Nak, sisipkan uangmu 100 rupiah, 5.000 rupiah tiap hari. Mau enggak mau Senin sampai Jumat terkumpul berapa Bu Esther? 25.000 loh. Dan kalau ini, Ma, aku tiap hari menggunakan 5.000 ya, menghabiskan 25.000. Jadi mau enggak mau diatur tetap lebih baik. Ngerti ya? Jadi jangan tertekan ya. Ini saya cuma ngomong Senin sampai Jumat. Kembali lagi, langsung masuk. Ini cara menghitung. Sebentar tuh. Saya kembalikan ke materi. Waktu saya tinggal 20 menit. Ini kan saya bacakan. Anda pelan-pelan ikuti saya ya. Jangan khawatir jika Anda kehilangan beberapa inci tanpa kehilangan berat badan, itu sebenarnya Anda kehilangan lemak dan mendapatkan otot. Bu Esther nanti kalau mengikuti ilmu ini, saya memanggil Bu Esther karena apa? Supaya nggak tersinggung yang lainnya ya, ngerti ya? Tapi maksud saya mengajar semua ya. Jadi Bu Esther atau semuanya teman-teman saya, kalau Anda mengikuti program ini nanti berat badannya nggak turun, tapi sentimeternya mengecil. Artinya apa? Ototnya naik, lemaknya hilang. Tambah kuat, tambah langsing. Ada yang beratnya turun, sentimeternya turun. Akhirnya apa? Kurus. Maaf ya, enggak punya payudara, enggak punya pantat. Gitu ya, kurus. Jangan ya programnya ini payudara dan pantat tetap, tapi pinggang kecil. Ngerti ya? Ibu Esther kalau beli baju, misalnya di Plaza Indonesia, di Sogo, yang ditanyai berat badan atau sentimeter. Sentimeter kan. Jadi ingat. Berat badan akan mengikuti kalau sentimeter turun. Tapi kadang-kadang berat badan turun, belum tentu sentimeter hilang. Ngerti ya? Pak, berat badan saya turun 5 kilo loh Pak, tapi baju saya kok nambah ukurannya. Karena Anda salah. Kenapa? Diet gak pakai nasi. Akhirnya apa? Turun 5 kilo, tapi sekali makan nasi naiknya 10 kilo. Diet nggak pakai ini, diet nggak pakai ini. Jangan, diet itu seimbang. Makan semuanya tapi diatur. Contoh, nasi sedikit-sedikitnya. Sayur sebanyak-banyaknya. Lauk milih. Pertama ikan. Ikan nggak mungkin nambah berat. Ikan nggak mungkin nambah berat. Saya ulang lagi. Ikan nggak mungkin nambah berat. Jadi Bu Esther kalau malam makan ikan. Pak, saya suami saya diajak teman saya makan steak. Ya, suamimu steak daging, Anda steak ikan, salmon. Ngerti ya? Ikan tidak mungkin nambah berat badan. Kedua, pilihannya ayam. Dada boleh, paha boleh. Itu tidak bisa nambah berat badan. Jadi Bu Esther janji Senin sampai Jumat tidak makan hewan kaki 4. Apa itu Pak? Meja ya? Bukan. Ya, hewan kaki 4 itu kambing, babi, sapi, jangan dimakan. Kalau ingin makan sapi, Bu Esther, Sabtu aja. Atau buara, makan Sabtu aja. Janji. Empal goreng Sabtu. Bakso Sabtu gitu ya. Jadi mau enggak mau, Anda akan lebih langsing. Kolesterol Anda turun.
kram Anda hilang, migrainnya hilang, gula darah turun, kolesterol turun. Ya, ingat, tetap dibawa doa. Karena Tuhan yang membuat berhasil. Ya, tepuk tangan buat Tuhan dulu, ya. Jadi intinya ingat ya, kita berdoa, kita hikmat, nanti akan berhasil. Karena iman dan tindakan sempurna. Saya akan ajarkan lagi. Ini nggak perlu. Nah, tipsnya. Nah, ini tipsnya, masih tips ya. Belanja makan sehat adalah permulaan hidup sehat. Belanja makanan sehat adalah permulaan hidup sehat. Karena itu tadi saya katakan, mau enggak mau enggak mau, tapi ya Bu Wara, Bu Esther, Bu Liti Kohar, enggak perlu kita ekstrim begini. Anak-anak juga ikut saya, jangan ya. Kasih contoh dulu. Biarkan suamimu dikasih empal goreng, makan rawon, daging, biarkan. Tapi Anda harus jadi contoh. Waktu Anda lakukan Senin sampai Jumat, Anda tambah baik, tambah langsing, suami tambah cinta, Tuhan tambah cinta, anak-anak tambah bangga. Siapa itu? Mamaku ya. Masa? Iya, mamaku itu. Dibanggakan. Sorry ya, jangan tersinggung ya. Jangan sampai anaknya, siapa itu mama gemuk? Nggak tahu, itu bukan mamaku kok. Padahal itu mamamu. Jangan tersinggung ya. Saya akan ngomong agak keras supaya Anda tahu. Mungkin tidak banyak orang ngomong gini, pendeta ngomong gini. Tapi saya akan ajarkan Anda, nggak hanya mengintimidasi, tapi mengajarkan caranya. Kalau Anda lebih langsing, percaya saya. Percaya saya. Semua akan ikut senang, saudara ya. Dan termasuk Anda. Mengaca, melihat tubuh Anda sendiri. Ya. Terakhir kapan Anda buka baju melihat tubuh Anda sendirian di kaca? Atau Anda tidak berani lihat tubuh Anda? Nah, apa Anda menikmati? Aduh, terima kasih Tuhan gitu. Memang badan langsing bukan segalanya. Dengarkan saya. Karena kita ini manusia roh. Yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Kita bukan manusia duniawi. Langsing bukan tujuan kita. Manusia roh harus kuat. Tapi manusia roh yang kuat akan memiliki tubuh yang langsing. Kenapa? Dengarkan saya. Engkau akan menghargai Tuhan yang memberi engkau roh kuat. Esther, putri kecantikan anak Tuhan yang pertama dalam Alkitab. Esther itu dibentuk langsing, tapi memenangkan bangsanya. Jadi, ada kok pilihan untuk jadi langsing, tapi tetap jadi berkat. Pak, saya gemuk, tapi jadi berkat. Ya, menurut saya nanti Anda ngerepoti orang kalau sudah umur 80. Sorry ya, saya agak keras, tapi Anda tersinggung nggak apa-apa. Pokoknya saya ngajari Anda. Ya, karena ini memang diajarkan biasanya kalau pasien sudah nggak tahan, dokter Singapura sudah angkat tangan, cari Pak Yohanes di Indonesia, ketemu saya baru. Nah, kalau Anda ini belum sakit, sudah dengar ini, berarti Anda wanita bijaksana. Servis sebelum mogok. Ya, oke, dengarkan, saya akan agak cepat lagi. Belanja itu dipilih ya, tolong ya, dipilih, tolong dipilih. Chicken nugget tidak menggantikan ayam goreng. Dengarkan ibu-ibu, chicken nugget tidak menggantikan ayam goreng. Bolehkah makan chicken nugget Pak Yuk? Boleh buat anak-anak sarapan sekolah. Tapi tidak boleh pagi, siang, malam makan chicken nugget. Bagaimanapun chicken nugget isinya ayam dan tepung. Kalau ayam tetap ayam. Berarti ya, jadi ingat itu, sosis tidak menggantikan sapi. Bolehkah makan sosis? Boleh. Sekali-sekali. Oke, kita akan masuk. Yang kedua, banyak orang berhasil menurunkan berat karena komitmen. Tapi mereka mengalami kegemukan sekali karena kurang konsisten. Pernah dengar Naaman ya? Naaman masuk sungai, kustanya hilang. Kalau dia kira-kira masuk 3 kali sembuh nggak? Nggak sembuh. Ngelilingi Yeriko 7 kali. Kalau kira-kira 3 kali belum retak, temboknya sudah putus asa gimana? Nggak jatuh. Pasien-pasien saya fitness gagal kenapa? Pak, saya sudah treadmill, Pak. Setengah jam kok belum langsing. Loh, kamu gemuknya 20 tahun kok langsingnya setengah jam dari mana?
Yang tersinggung katakan amin. Jadi saudara-saudara harus konsisten. Misalnya nih Bu Esther nih, teman saya ngomong ini, Pak Yo, saya sudah makan sayur seminggu. Saya sudah tidak makan kerupuk seminggu. Kok belum langsing? Belum Bu Esther, ayo semangat. Ketika Bu Esther sudah lupa tanya sama saya 3 bulan, yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Bajunya ngomong gini, melorot sendiri bajunya. Yang jujur itu baju, bukan suamimu, bukan sales. Yang aku tambah langsing enggak? Iya, padahal Anda gemuk, ya kan? Takut Anda kepahitan. Tapi kalau baju, jujur dia. Karena itu Bu Esther saya kasih tips ya sama teman-teman lainnya ya. Grace, Cornelis ini saya kasih tips ya. Anda cari baju yang terakhir agak sesak. Itu target. Saya harus masuk ini Natal. Yang setuju Natal lebih cantik katakan amin. Sekali-sekali ikut kasih Tuhan, kau tak butuh tubuhku. Tapi aku memberi yang terbaik tubuhku, persembahan tubuhku. Aku mau lebih langsing, bukan buat mejeng, bukan buat pesta, tetapi buat Yesus dan suamiku dan keluargaku. Ini Bu Chandra ngomong, Pak Yo, saya mau lebih langsing dikit buat cucu saya. Supaya saya kuat melayani Tuhan. Supaya saya melihat cucu saya nggak pakai kursi roda. Saya mau berdiri, berjalan, sembuh. Nah, ayo, kalau kalian ini kurang semangat, Bu Chandra saya tadi belum mulai sudah ikut. Ya, ayo kita mulai. Saya kurang 10 menit ya. Kita masuk lagi. Oke. Beli timbangan baru. Halo. Memberi panti asuhan itu bagus. Memberi fakir miskin itu bagus. Tapi saya pingin Anda memberi hadiah Anda. Apa? Jangan beli berlian, jangan beli baju, sudah banyak. Beli besok Senin janji. Semua beli timbangan baru. Timbangan harganya cuma 150.000. Tapi itu menunjukkan komitmen. Halo. Aneh ya pelajaran hari ini ya. Pak, saya timbangan nggak usah Pak, nunut aja di apotek. Jangan ya, beli timbangan. Kemudian puasanya nanti sekitar jam 12 malam biasanya. Jadi nanti dikonfirmasi lagi sama perawat, puasa makan jam berapa, puasa minum jam berapa. Makan malam sudah dimakan tadi itu. Oke. Dan nanti sebelum puasa, misalkan puasanya itu jam 12, paling nggak ada yang dimakan. Roti, susu, lihat saya. Kalau misalkan ada, biskuit. Saya ini kan biasa makannya sampai jam 7 aja paling malam. Gitu. Jadi malam udah nggak ini lagi. Ya. Mungkin minum air. Oke ya, saya mulai ya. Ibu-ibu lihat semua gambarnya. Anda tuh memiliki 3 bentuk badan. 3 bentuk badan. Ada yang gampang kurus, ada yang gampang gemuk, ada yang langsung stabil. Dengarkan saya, ini penting. Tolong Esther dimute semuanya. Tolong host. Ya, oke, terima kasih. Contohnya ya, Bu, kita punya bentuk badan itu beda-beda. Jangan stres ya. Jadi ada yang makan sedikit, dia gampang gemuk. Namanya endomorph. Bahkan kalau saya boleh bergurau, nggak usah makan, lihat aja gemuk, ngerti ya? Jadi kasihan teman-teman yang seperti itu. Tapi jangan takut. Gampang dietnya, tinggal dikurangi nasinya malam hari, Anda pasti langsing. Ada juga yang sulit gemuk, dibalik kurus terus. Nah, ini harus lebih banyak karbohidrat. Oke, saya akan jelaskan gerakan. Saya akan kasih gerakan 6, nanti direkam ya. Yang butuh, Anda bisa minta rekaman Bu Esther. Akan ada 6 gerakan yang dilakukan di rumah. Ya, Anda bangun tidur, doa pagi, kan di GPI itu ada doa pagi toh. Kadang-kadang doa pagi. Biasanya saya ikut yang dari Miracle Service itu ya, dari Pak Timotius Sadono, jam 4 sampai jam 5, Anda bisa ikut jam 5 sampai jam 6, ya kan? Nah, setelah doa pagi, Anda lakukan ini. Cuma berapa? 10 menit. Baru mandi, sikat gigi, Anda boleh
mengurus anak Anda. Ya, ini. Dengarkan geraknya ini. Oh ya, yang pertama pola makannya dulu. Ingat ya, makannya kurang lebih seperti ini. Banyak tempe, banyak tahu, banyak ikan. Sekali-sekali ayam, daging, Sabtu Minggu. Sayurnya yang banyak. Ini Anda crop. Kalau mau menurunkan berat badan, misalnya Bu Esther mau, Pak saya mau langsing 3 kilo lagi gimana? Coba Anda lakukan ini. Nasinya yang pagi 1/4, yang siang setengah, yang malam 1/4. Di crop ya. Kalau terlalu gemuk, pagi 1/4, siang setengah, malam enggak pakai nasi. Saya ulangi ya. Misalnya Bu Esther ini kan misalnya kalau saya jadi pelatih, saya lihat dari sini wajahnya aja. Bu Esther ini hanya perlu turun 3 kilo, sudah 4 kilo bagus. Tapi ototnya naik ya. Lemaknya hilang 3 kilo, ototnya naik lagi 3 kilo lebih bagus. Caranya Bu Esther jangan yang kedua, yang pertama ya, yang ini ya. Yang ini aja. Yang ini aja. Nah ini. 1/4, setengah, 1/4. Tambah lauk, tambah sayur. Ingat, banyak ikan, banyak tempe tahu. Tapi kalau yang terlalu gemuk, targetnya 10 kilo, ya ini ya. Pagi 1/4, siang setengah, malam tidak pakai nasi sama sekali. Yang diabetes, pola makanannya seperti ini. 1/4 nasinya, 1/4 nasinya, 1/4 nasinya. Oke, ini nggak perlu. Langsung aja. Kalau Anda tidak bisa ikut fitness center, paling enggak, ini contohnya istri saya, lihat acara di YouTube, setel aja YouTube, senam gitu ya. Senam aerobik, Anda ngikuti 5 menit sampai 15 menit, Anda akan membakar lemak. Dengarkan saya. Kalau Anda tidak bisa ikut aerobik, tidak bisa ikut kelas, tidak ada alasan. Setelah doa, setel buka TV, di setel radionya, atau YouTube di handphone, aerobik gitu ya. Aerobik 15 menit. Anda ikuti aja. Ini istri saya waktu pandemi tidak bisa ke tempat fitness, dia seperti ini aja. Tiap 15 menit. Nah, begini ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua, lakukan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nanti kalau Ibu Chandra, Oma Chandra mengikuti, jumlahnya dikurangi, cuma 5. Tapi yang muda-muda 10 sampai 15. Pak, saya enggak bisa ngitung, Pak. Saya ajarin ya, dengarkan saya. Kalau nggak bisa ngitung, pakai ini, dengarkan saya. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Yang ngerti tepuk tangan buat Tuhan. Jadi sama nyanyi, rohnya dikuatkan, tubuhnya lebih langsing. Yang setuju angkat jempol. Jadi nggak usah ngitung, sama nyanyi aja. Selama ini Oma Chandra mungkin nyapu sama nyanyi, masak sama nyanyi. Coba ditambah Oma, gerak-gerak dikit sama nyanyi. Semoga Anda diberkati ya. Jadi tidak meninggalkan rohmu, tetapi fisikmu diberkati Tuhan. Yang kedua geraknya, itu Senin, ya Senin pagi. Nah, ayo diganti geraknya. Ayo yang punya tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah,
Kalau Anda melakukan ini 3 kali, misalnya 10 berhenti, 10 berhenti, 10 berhenti, itu seperti lari setengah jam. Saya ulangi. Melakukan itu tadi seperti lari setengah jam. Kalau Oma Chandra tidak perlu. Ya itu gerakan untuk kalian yang lututnya tidak sakit. Tapi Oma Chandra kalau mau nyoba sedikit-sedikit 3 kali boleh. Ya, supaya lututnya tambah kuat. Ya gerakan yang ketiga. Habis ini selesai ya. Ini untuk pinggang samping. Yang pinggangnya mau lebih kecil, lakukan gerakan ini. Lakukan kiri dan kanan. Ya, lakukan 10 kiri, 10 kanan. Gerakan yang keempat. Ya, yang tidak mampu ini dihindari, tapi yang mampu lakukan ini mengecilkan perut dengan cepat. Misalnya nih, ya misalnya Bu Esther mengurangi nasi seperempat, 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 makanya ikan Senin sampai Jumat, tempe tahu sama ini, hasilnya ya luar biasa nanti. Maaf ya Bu Esther, tadi dadanya, pantatnya tetap, tapi pinggangnya lebih kecil. Ya, tangannya bagaimana Pak Yu? Tangan saya ingin lebih kecil. Masa tangan saya besarnya kayak Goliat, nah, gitu ya. Dikecilkan ya, kecilkan ya. Kecilkan tangan bagaimana caranya? Anda lihat ini. Ini untuk perut ya. Bu Esther ambil botol air mineral yang beratnya 1,5 kilo, 1,5 liter, sama tiduran, sama nyanyi. Ya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan. Nah, habis satu lagu, tangannya Bu Esther lebih baik. Tapi saya kasih bonus ya, ini bukan cuma ngecilkan tangan. Maaf ya, ibu-ibu, kalau Anda habis melahirkan, kan perut itu ada sisanya. Ya, kalau saya bergurau, ada lelenya gitu ya. Itu bisa dihilangkan dengan gerakan ini. Yang ketiga yang bagus, payudaranya bisa lebih kencang. Jadi ini untuk payudara, untuk mengecilkan perut, dan pinggang dan tangannya lebih kecil. Oke, saya ulangi gerakannya ya. Nah, ini ya gerakannya gampang ya. Nanti dilihat rekamannya, dibagikan teman-teman yang mau lihat. Ini nggak usah kalau nggak punya kursi seperti ini, Bu Esther, Anda bisa lakukan di tempat tidur. Oke, terakhir. Ini nggak usah. Nah, kalau Anda mau naik turun seperti ini, 10 kali aja, ini sempurna. Hormon Anda lebih bagus, pinggang Anda kecil, paha Anda jadi kecil, pantat Anda jadi naik. Ini sangat bagus. Gerakan terakhir ini paling bagus untuk orang umur 45 tahun ke bawah sampai 18 tahun sampai 45 tahun. Saya ulangi. Hanya naik turun seperti ini. Tanpa terasa waktu sudah 19.20. Oke, saya akhiri. Bu Esther silakan kalau ada yang tanya jawab, saya akan jawab beberapa ya sampai 10 menit 15 menit. Thank you. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yo atas ilmunya, sangat memberkati. Mungkin teman-teman, ibu-ibu ada yang mau bertanya, boleh langsung menghidupkan mic. Saya dulu bertanya ya Pak Yo. Silakan. Pak Yo Khusus nih. Bu Esther nanti kalau mau tanya WA boleh ya. Oh ya, mungkin sambil nunggu ibu-ibu yang lain, saya lihat belum ada yang bertanya. Pak Yo, yang tadi Pak Yo ajarin yang langsing itu apa bisa diterapkan untuk orang tua? Sepertinya mama saya nih Pak Yo, usianya itu 68. Sangat bisa
Karena pola makannya tinggal diajarkan gampang. Senin sampai Jumat, mama hanya makan ikan, tahu, tempe, telur. Gampang kan? Nanti kalau mama mau empal goreng, mau babi kecap, Sabtu ya mama. Itu yang Oh, pertama. iya. Terus mama Senin sampai Jumat kita nggak pakai kerupuk. Esther juga kok, semua juga kok kita pakai kerupuk Sabtu ya. Jadi Esther ngasih contoh toh. Jadi dia nggak merasa dibedakan. Itu yang pertama. Kalau mama lebih langsing, yang terjadi adalah lutut mama lebih sehat. Iya. Karena berat itu bertumbuhnya di lututnya, Bu Esther. Kedua, ya pasti darahnya lebih bagus lah ya. Yang kedua, gerakannya semua boleh dilakukan Bu Esther kecuali yang loncat dan naik tangga, itu aja. Yang lainnya boleh ya. Ringan-ringan aja Bu Esther, belikan air mineral yang isinya 600 ml, dibuat pullover yang seperti ini, bagus banget ini. Ini solusi buat orang umur ya. Yang ini Bu Esther. Yang ini ya, lakukan aja dikasih air mineral. Ya paling ringan dulu ya. Ini bagus banget ini, perutnya narik, tangannya kecil. Yang bagus untuk orang umur ini ya, Oma Chandra juga bagus ini sama ini. Ini Bu Esther juga ambil mineral, air mineral aja pegang, botol aqua, lalu naik turun aja nanti gitu. Ini bakar lemak banyak ya. Ini dua ini gerakan paling bagus untuk orang umur. Oke, terima kasih. Ada yang tanya lagi soal gizi, soal apa saudara? Tanya sekarang. Ya. Baik. Saya Pak tanya ya. Silakan. Kalau misalnya itu kan banyak orang berpendapat. Buara ya ini ya. Ya, saya Buara. Ada yang berpendapat bahwa nasinya diganti havermut. Gimana Pak? Nah, havermut itu nanti di materi saya ada sesuatu yang tidak Anda sadari akan merugikan Anda adalah havermut. Havermut itu bagus kalau sedikit dan pagi. Begitu malam Anda rubah havermut, maka yang terjadi gula darah Anda naik. Saya ulangi. Havermut itu roti gandum. Ingat ya Pak, Ibu-ibu dengarkan saya. Mau nasi merah, mau roti gandum, pokoknya enggak boleh banyak. Pasien saya makan roti gandum tanpa gemuk, soalnya satu plastik. Ngerti ya? Jadi rahasianya sedikit. Belajar sedikit, misalnya nih, ada roti tawar ya, kita satu lembar aja, suami kita 2, anak kita 2, kita setengah aja. Nah, misalnya Ibu Wara lihat ada burger gitu ya, burgernya roti satunya ditaruh, kasihkan suaminya, Anda 1 aja. Nasi itu setengah aja. Pokoknya kalau Anda memangkas karbohidrat setengah, yang terjadi adalah tubuh Anda kekurangan kan Bu Wara? Karena kekurangan, maka dia mengambil lemak tubuh. Gitu ya caranya ya. Jadi itu prinsipnya teman-teman. Kenapa sih Pak Yo nasi dikurangi? Ya karena begitu nasi dikurangi, maka dia mengambil jumlah yang lemak tubuh. Pak kalau saya nggak pakai nasi Pak, dia nggak ngambil apa-apa. Nanti Anda yang hilang bukan beratnya lemak, tapi tulangnya, ototnya, dan macam-macam. Terima kasih ya. Ada yang tanya lagi? Ya, satu lagi. Tadi kan menunya yang bagus itu tidak menambah berat badan kan ikan ya. Nah, ikannya kalau digoreng itu apa nggak nambah lemak Pak? Atau memang harus nggak apa-apa digoreng? Apa harus dibakar atau direbus-rebus gitu? Gini Bu Wara, pasien saya itu sukanya kan makan rebusan toh. Tapi tambah kolesterol itu. Kenapa? Yang direbus apa? Jeroan, ya, kolesterolnya. Jadi gorengan dan rebusan yang penting bukan gorengannya, tapi apa yang digoreng. Kalau Bu Wara ngajari anaknya, mau lihat pakai laptop, pakai Alkitab, yang penting yang dibaca Alkitab, gitu ya. Jadi gorengan kalau ikan lebih sehat daripada rebusan tapi daging. Misalnya nih Bu Wara, bakso kan rebusan, tapi bikin gemuk. Kenapa? Karena dia hewan kaki 4, gitu ya. Kalau ibu makannya misalnya ikan digoreng, ya tetap lebih langsing. Duh Pak, bagusnya nggak ditim, ya boleh. Tapi apakah itu kan cuma teori, banyak orang ditim aja ya. Bisakah Anda makan ditim 2 minggu? Nggak bisa. Kalau Anda bisa, anak-anak Anda protes, gitu ya. Jadi yang penting real.
ikan goreng, tempe goreng, sekali-sekali ikannya ditim, silakan. Ya, pokoknya lebih baik ikan tetap lebih bagus digoreng daripada jeroan direbus. Intinya itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin yang lain? Mungkin yang lain. Jadi gini Bu Wara, yang saya ajarkan diet real ya. Bisa sih malam ini saya bergurau gini. Misalnya Bu Esther, kita makan rebusan. Kita tak boleh makan gorengan. Itu kan diet malaikat. Kita kan masih manusia ya. Jadi ya yang real-real saja. Enggak pakai nasi. Puasa Daniel. Yalah, yalah. Nanti malah lupa perpuluhan, malah lupa mengasihi suami gitu ya. Fokus kita tetap Tuhan dan suami dan anak. Tapi sembari itu kita mengupgrade diri kita. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi bayangkan, wih, mama sejak ikut Pak Yo seminar jadi aneh, jadi malaikat, makannya aneh gitu ya. Jangan. Tetap biasa, tapi mengurangi. Karena bagi saya pribadi, mengurangi tetap berbeda dengan tidak mengurangi. Semoga Anda mengerti ya. Memang saya juga ngajar diet yang ekstrim loh ya. Artis datang sama saya mau main sinetron 3 bulan mau turun 20 kilo. Ya bisa. Tapi kan kita tidak seperti itu. Kita ini manusia roh yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Fokusnya Tuhan. Nanti Anda langsing lupa melayani malahan ya. Jadi ingat ya, kita program ini tetap cinta Tuhan, langsing dan sehat. Terima kasih Bu Esther ya. Bu Wara terima kasih. Ada lagi Oke, 2 ada mungkin lagi? terakhir. Saya mau tanya. Ya, ini saudara saya nih Malam. gimana? Sister, gimana Sister? Ya, saya Malam. Selamat Oh, malam, Bu Nuni dulu. Ya, saya dulu, saya tanya dulu ya. Saya ini kan lagi kemarin badan saya rada overweight menurut saya ya. Terus ada anak rohani saya yang kasih training ke kantor, jadi saya kumpulkan guru-guru sama full timer. Itu Pak Tony itu loh Pak. Pak Yo tahu ya Pak Tony ya. Ya, asisten saya itu. Ya. Ya itu kan kasih training kita, kasih kenal kita mengenai intermittent fasting. Akhirnya saya lakukan intermittent fasting selama 2 bulan ini saya sudah turun 2 kilo. Tapi kan jadi saya akhirnya menghilangkan sarapan Pak Yo. Jadi biasanya kan saya orangnya teratur ya. Jadi biasanya jam 8 saya sarapan, jam 12 siang saya makan, lalu jam 7 malam terakhir saya makan. Biasanya begitu. Tapi setelah saya mengikuti intermittent fasting ini, akhirnya kan saya menghilangkan sarapan karena saya itu kan puasa ya, intermittent fasting yang dibilang Pak Yo tadi. Jadi jam 5 terakhir makan, lalu jam 7 pagi makan. Saya terakhir makan jam 7. Lalu saya bukan sarapan, saya buka puasa mulai makan tuh jam 12. Mulai dulu jam 8 pagi, terus saya naik jam 10 pagi. Akhirnya sekarang jam 12 siang. Terus 2 hari ini saya sudah jam 1 siang. Itu lambung saya nggak apa-apa tuh, Pak Yo. Saya nggak sakit sih. Iya, ya. Jadi gini, Sister. Ya, Sister. Ya. Yang dilakukan Tony itu memang mungkin beliau kan asisten saya. Jadi dia ngajar semua kan masih ilmunya masih pokoknya semua disamaratakan. Nah, nanti kalau Sister berkenan nanti khusus Sister saya buatkan program buat Sister titip Tony aja ya biar diaturkan lebih detail. Karena program yang diajarkan Tony itu tidak salah. Tetapi kalau Bu Esther Sister nanti pergi pas ke Israel nanti kacau semua itu. Iya betul. Makanya itu. Jadi sementara ini oke, nanti saya titipkan ke Tony. Tadi kalau yang program saya tadi kan lebih ringan ya. Jam 5, jam 7 tetap makan gitu ya. Ya memang itu untuk program pemula. Sister sama sengaja langsung dikasih program atlet itu. Itu programnya dia, saya kasihkan ke dia. Mungkin dia karena kurang pengalaman diajarkan sama rata gitu ya. Saya bertahap, Pak Yo. Saya bertahap. Pertama saya 12 jam dulu, terus berapa minggu naik begitu. Sampai sekarang. Ya, apa-apa. Nanti saya bikinkan program gini. Contohnya gini, Sister. Senin sampai Jumat Sister seperti itu, tapi Sabtu Minggu saya rubah intermittent fastingnya saya rubah. Jadi misalnya gini, saya detox supaya kanker miom tidak akan datang ya. Itu caranya gini misalnya, Sister. Pagi
khusus hari Sabtu ya. Pagi makan pepaya jam 7. Iya. Lalu jam 10 makan apel. Jam 12 makan nanas, melon atau nanas. Jam 3 makan misalnya nih, belimbing misalnya ya. Nanti malam makan nasi seperempat sama sayur sama tempe. Wah, itu detok luar biasa itu. Ya, misalnya nanti saya titipkan Tony ya. Itu kayak detok ya. Kapan-kapan semua ibu-ibu kalau mau puasa Daniel detok itu kita buat seri selanjutnya ya. Saya aturkan tiap Sabtu seminggu sekali atau 2 minggu sekali Anda detok buah itu. Wah, tubuh Anda di cleaning ya. Jadi dietnya Tony dilakukan, tapi nanti Sabtu minggunya saya rubah ya. Supaya kalau sister pergi ke Amerika, ikut suami ke Israel, enggak kacau ya. Jadi itu diprogramkan. Tapi itu bagus. Kalau sister bisa, Senin sampai Jumat, bagus ya. Thank you. Ada yang tanya lagi? Lita Kohar. Ya, Ya, terima kasih Pak Yohanes. Mau tanya, saya kan nggak terlalu suka jus ya. Jadi kalau tomat apa itu langsung dimakan. Tadi kan Pak Yohanes ngomong soal itu ya, apa jus tomat sama telur sama kuning telur. Nah itu kalau langsung misalnya jus nggak usah pakai di jus boleh nggak ya? Oke. Nggak. Makasih. Buah dan sayur kalau dimakan tanpa diolah itu cenderung menjadi vitamin. Tapi khusus untuk rambut rontok itu harus di jus. Tapi kalau Anda mendapat vitamin A anti COVID, dimakan bisa tomat. Misalnya nih, tomat di jus atau dimakan langsung itu untuk anti COVID, mencegah rambut rontok. Tetapi ketika tomat itu digoreng, direbus, jadi anti kanker payudara. Jadi makanan itu ada 2 ya. Kalau sayur asem dimasak sayur sop, itu jadi anti kanker. Tapi kalau sayurnya salad, gado-gado, pecel, sayur mentah, lalapan, itu untuk vitaminnya masih utuh. Jadi sama-sama bagusnya, tapi kalau Anda tanya tentang rambut rontok, sorry ya, jus tomatnya harus. Tapi kalau tomat itu dimakan mentah, itu anti COVID. Oke ya. Oh ya, Pak, Ibu-ibu mungkin akan saya akhiri. Sebelumnya Bu Esther saya kasih tips anti COVID ya, karena COVID sedang meningkat. Ya, setuju ya. Jadi gini, Ibu-ibu dengarkan saya, terutama Anda hamba Tuhan di daerah, COVID sedang merajalela. Ya, terutama gereja Anda sudah dibuka, protokol jangan lupa, tetap berdoa, protokol lakukan, tapi saya kasih tips ya. Yang pertama, kalau Anda tidak sakit mah, ambil jeruk nipis seperempat. Jeruk nipis seperempat diperas, airnya dicampur dengan air segelas, diminum setelah makan siang. Saya ulangi. Jeruk nipis seperempat diperas, airnya dicampur air segelas, diaduk gitu. Misalnya Anda lihat saya ini air segelas ya. Air segelas, dikasih perasan lemon seperempat. Lemon atau jeruk nipis ya, diminum setelah makan siang. Itu vitamin C-nya menolak COVID. Ya. Yang kedua, jus tomat atau tomat mentah, 1 buah aja, itu juga mencegah COVID. Kalau Anda tidak punya diabetes, nanas ngerti ya nanasnya? Nanas itu kalau besar ya setengah, kalau nanas madu kecil ya 1. Itu ingat tengahnya itu jangan dibuang, karena tengahnya itu bromelin anti COVID. Yang keempat, ibu-ibu tolong ya sebelum tidur minum susu kalsium rendah lemak, low fat. Ya, kalau ibu-ibu nama malam ya pagi. Susu itu membersihkan paru-paru, menghilangkan COVID dari paru-paru. Yang terakhir, gerak badan yang saya setelkan videonya tadi. Itu meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, saya rasa saya terima kasih ya Bu Esther dan Bu Wara, Bu Nancy Siang atau siapapun yang tidak bisa saya sebut, Oma Chandra dan lain-lain. Saya mohon izin pamit, terima kasih. Semoga ini jadi berkat dan lain kali kita adakan lagi. Sister, nanti kita ketemu di Lumajang ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yo. Memberkati Anda. Tuhan memberkati Pak Yo. Oh, foto dulu Pak Yo. God bless. Ya. Ya,
Boleh foto dulu Pak Yo. Ya, udah deh. Kok ini hilang Pak? Ah, Dan nanti kita di penutupan kita berdoa untuk yang istrinya masih Pak Yo, kameranya ya. belum di, Ya. biar bisa foto sama Pak Yo. Kameranya yang belum di on, bisa di on. Bu Yeni, Bu Feni. Udah ya? Ini nggak bisa langsung foto di sini. Jadi ya. Foto ya. Oke, 1, 2, 3. Anugerahmu ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kasih Yesus, Mari kita menaikkan doa. Haleluya, haleluya. Hanya Haleluya, Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Engkau baik, sangat baik, amat baik, Tuhan. Engkau memperhatikan setiap segi kehidupan kami. Kesehatan wanita, supaya kami sehat dan langsing, dalam arti di sini bukan untuk menuruti hawa nafsu penampilan, tetapi memang supaya kami hidup berkualitas untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Dan juga kami mendapat pengajaran pada hari ini melalui kedisiplinan kami dalam hal pola makan. Itu pun juga menjadi buah penguasaan diri kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan untuk pengajaran pada hari ini. Berkati hamba-Mu Pak Yohanes yang sudah memberkati kami. Dan kami berdoa sepakat sehati bersama-sama berdoa untuk istrinya Pak Yohanes yang hari ini sedang operasi. Kami belum tahu operasi apa karena beliau tadi belum membuka. Dan bahkan mungkin operasi yang sangat berat karena kata Pak Yohanes tadi kalau disingkatkan mungkin kita semua nggak tega untuk Pak Yo tetap membagi berkat di sini. Tetapi beliau komitmen untuk tetap membagi berkat. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, apa yang sudah diberikan Pak Yohanes tidak sia-sia untuk kami semua. Apa yang sudah dilakukan Pak Yohanes di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan kami berdoa, mohon pertolongan belas kasih kemurahan-Mu untuk istrinya Pak Yohanes Tuhan, yang sedang operasi pada hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan iman, percaya Tuhan Yesus menyembuhkan istrinya Pak Yohanes, dokter-dokter yang menangani Engkau yang memberikan hikmat, sehingga bukan perkara kepandaian seorang dokter, tetapi dokter, segala dokter yaitu Engkau Tuhan Yesus yang memberikan hikmat pada setiap dokter yang menangani.
Sehingga sungguh kesembuhan itu hanya berasal daripadamu, segala kemuliaan bagimu, pengucapan syukur bagimu, Pak Yohanes sekeluarga lebih lagi untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Ibu Esther Yuliana yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya juga jeripayahnya di dalam Tuhan tidak sia-sia. Dan Bu Leti demikian juga, dan semua yang ada di sini Bapak, kami mengucap syukur untuk para senior kami yang mendukung kami, itu menjadi kekuatan dan menjadi semangat bagi kami. Kami meneladani hamba-hambamu Tuhan, Bunda Wacandra, Ibu Marica Tuhan, supaya kami terus setia dan taat kepadamu. Ada apa yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya kami mengerjakan, menyelesaikannya dengan baik. Sebagai hamba-hambamu yang setia, hamba-hambamu yang baik, sehingga engkau pun mengatakan kepada kami, hai engkau, hamba-hambaku yang baik dan setia, engkau akan duduk di dalam perjamuan. Amin. Terima kasih Bapa, berkati kami semua malam hari ini di tempat ini Tuhan, dengan berkat damai sejahtera sukacita yang daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberkati kesehatan kami, keluarga kami, usaha pelayanan kami, Tuhan, usaha pekerjaan kami dan pelayanan kami, kiranya dibuat berhasil menurut Tuhan, yaitu kami setia dan taat kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Akhirnya hidup kami sungguh hanya bagi kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang sudah diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.